Ya, Pak Fuad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu dalam jamaah bulan Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan kesehatan terbaik diberikan kepada kita, keuangan terbaik, kemudahan terbaik dari proses hari ini kita bertemu melalui udara atau Zoom meeting, yang Zoom meeting ini adalah kali pertama dilakukan oleh Wazar Kasih dan tim. Alhamdulillah kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik, yang selalu meningkat dari hari ke hari. Bapak Ibu, pada pertemuan ini sejatinya tidak banyak hal yang kita bisa akan bicarakan, namun rencana kami sudah mengundang Pak Ustadz Ali, kami sudah mengundang Ustadz Ali yang nanti memberikan manasik ya, memberikan manasik. Namun sebelumnya nanti kami mohon Ustadz Fuad untuk memberi pengantar terlebih dahulu. Ada kemudian manasik dari Pak Ustadz Ali, kemudian kalau Kang Ide sudah hadir nanti teknis di Mekah seperti apa, nanti saya tambahkan mungkin sedikit teknis atau teknis di Indonesia untuk keberangkatan, apa hal yang perlu kita siapkan, di mana kita kumpul dan sebagainya, sambil kita diskusi. Nanti Bapak Ibu kami akan berikan kesempatan setelah nanti selesai penyampaian dari masing-masing, kita ada tanya jawab. Siapkan pertanyaan. Kalau kami tidak bisa menjawab di Zoom ini, kami akan catat untuk kami akan jawab di WA grup kita begitu ya. Baik, untuk mempersingkat. Tapi tutup nggak itu suara yang lain? Maksudnya Baik, baik, baik. kecuali Yang ada. lain, yang lain kami izin untuk mute ya, untuk mute untuk yang lain. Untuk yang pertama, kami persilahkan pada Ustadz Fuad Zarkasi eh, untuk menyampaikan beberapa hal pembukaan termasuk kebijakan terbaru kita untuk 1-2 bulan pemberangkatan ini seperti apa, termasuk hal-hal yang terkait dengan PT Fuad Zarkasi yang terbaru seperti apa penyikapannya. Saya kira kepada Ustadz Fuad Zarkasi 10-15 menit kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat ya, untuk bisa kumpul pada malam hari ini peserta calon jamaah umroh Ramadan tahun 2025. Kemudian eh, saya mengucapkan juga kepada seluruh jamaah ya pada umumnya, jazakumullah khairan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Dr. Zul ya, yang telah bersusah payah ya untuk mengadakan acara ini ya, di selang-selang waktu beliau sangat sibuk. Dan kemudian jazakallah khairan juga kepada Ustadz kita, Ustadz Ali Artawan. Beliau, Ustadz Ali ini teman Ana ketika waktu di Madinah ya. Beliau lulusan di Universitas Islam Madinah. Cuman waktu di sana kita seling diskusi sama beliau. Makanya saya percayakan Ramadan itu di tanggal 1 itu belum masuk apa sudah masuk Ramadan ya, di tanggal 1 ini. Nah, kalau misalnya sudah masuk Ramadan ya, memang kita sudah sepakat untuk maksudnya landing di Jeddah, akan tetapi dia nanti langsung ke Mekah, langsung ke Mekah. Kenapa? Kenapa tidak ke Madinah? Terkait dengan hotel yang kita bayar sebenarnya. Ya, itu kondisi dari hotel. Karena kalau misalnya hotel kita langsung ke Madinah, sementara ini hotel
kita ya yang sudah kita bayar itu dari tanggal 1 ya sampai tanggal 30 dan mungkin kita ada free sekitar 1, 2 atau 3 hari ya di Mekah. Nah, kalau kita ngambil Madinah dulu ya berarti nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 3 bahkan tanggal 4 ini di Mekah kosong. Nah, kita nggak mau nanti dari pihak hotel itu mengisi kamar-kamar kita. Kadang hotel-hotel di Madinah sering memanfaatkan. Nah, untuk tidak terjadi hal seperti itu, makanya kita ngambil untuk masuk ke Mekah dulu, mengamankan hotel kita begitu. Ya, dan kenapa alasannya kita ke Madinah dulu? Itu kenapa? Karena hotel yang kita bayar dari tanggal 1 sampai 30 ini kalau kita isi dari tanggal 4 atau 5 ya ini tetap berjalan ya. Adapun di Madinah nanti selesai Sawal ya, maksudnya selesai Ramadan tanggal 1 atau 2 atau 3 Sawal ini otomatis tanggal 4, 5, 6, 7 tanggal 4, 5, 6 ini tentunya kita akan bayar lagi dan itu kan tidak sedikit dan itu nanti kalau kita bayar lagi kita akan limpahkan ke jamaah karena memang kita sudah kontrak selama 1 bulan. Makanya untuk tidak ada penambahan biaya dan untuk mengamankan hotel kita itu yang membuat kita itu ya buat program khusus Ramadan ini untuk landing di maksudnya landing Jeddah akan tetapi langsung ke Mekah. Itu salah satu alasan kami kenapa tidak Madinah dulu. Sebenarnya kita lebih enak ambil Madinah dulu, tapi karena kondisi Ramadan ya takut hotel kita diambil dan membengkak biaya nanti kalau misalnya kita di Mekah sampai tanggal 7 tadi. Nah, makanya estimasi kita habis bulan Sawal 1, 2, 3 Sawal kemungkinan 4, 5, 6 itu kita ke Madinah ya, ke Madinah baru nanti pulang ke Indonesia. Ini estimasi. Terkait itu nanti akan mungkin lebih jelas teknisnya di sana itu nanti Kang Ide yang akan menjelaskan untuk semuanya. Makanya berarti Bapak Ibu ya selain ada manasik yang sekarang ini ya manasik dari Ustadz Ali Hartawan LC nanti ya dan nanti mungkin ada sedikit juga kalau misalnya nanti bisa ini berarti Bapak Ibu harus benar-benar pelajarin tentang manasik umroh ini ya. Untuk niatnya seperti apa, begitu. Jangan hanya mengandalkan di Zoom meeting saja. Tapi sekarang sudah banyak di YouTube ya. Kami juga sudah berikan share ya manasik sesuai sunnah juga udah kami share di grup. Jadi itu Bapak tinggal baca semuanya. Cuman nanti bagaimana sistem ambil niatnya apakah di pesawat atau di Jeddah itu nanti mungkin Ustadz Ali bisa menjelaskannya. Mungkin itu aja penyampaian dari saya Pak Dokter. Untuk lebih ininya mungkin kita ke Ustadz Ali habis ini kemungkinan mungkin ada sedikit dari Kang Ide nanti dan kemudian tanya jawab. Baik, baik. Baik, terima kasih Ustaz Fuad. Nah, jadi ini pengantar secara garis besarnya dulu dari Ustaz. Kedua adalah tadi untuk landing di Jeddah, kelihatannya kita akan langsung ke Mekah dan setelah itu nanti ke Madinah. Hal-hal lainnya nanti bisa kita tambahkan di belakang. Berikutnya kita dengarkan penjelasan tentang manasik tentang umroh dari Ustadz Ali. Mudah-mudahan bisa menambah wacana kita dan bagi Bapak Ibu yang sudah sering untuk berangkat umroh menjadi pengingat, bagi yang belum menjadi catatan-catatan dan tentunya sekali lagi tadi tidak cukup di sini kita belajar, bisa belajar melalui video, bisa buku dan guru-guru kita yang ada di daerah masing-masing. Kepada Ustadz Ali dan senang hati kami persilahkan Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Pak Dr. Zulkarnain dan juga rekan kami Abu Bilal, ya, Pak Fuad Zarkashi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita semua untuk mengkhidmat tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja sebagai para pelayan umroh dan haji ini pastinya insya Allah taala selain kita
berusaha atau selain dari menjadi usaha adalah juga jangan sampai kita lupa meniatkannya untuk membantu orang dalam pelaksanaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini akan membuat kita mendapatkan kebaikan dan mendapatkan amal ibadah sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang-orang yang kita berangkatkan dalam pelaksanaan umroh dan haji mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali malam ini saya bertemu dengan semua kawan-kawan, semua jamaah yang tergabung dalam pemberangkatan umroh yang akan berangkat bersama PT Fuad Zarkashi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan keberangkatan ini sehingga semua jamaah bisa berangkat dalam keadaan lancar, dalam keadaan baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umrah ini merupakan satu ibadah yang sangat agung. Merupakan satu ibadah yang sangat mulia, dan tidak semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan umrah. Dan menurut informasi yang datang ke kami, biasanya jamaah-jamaah umrah yang 1 bulan ini rata-rata pernah umrah semua. Insya Allah. Saya minta mungkin berapa orang kira-kira yang pertama kali umrah. Mungkin yang lain sudah pernah umrah, mungkin yang pertama kali saya tanya, yang baru pertama kali sejak umrah lewat Fuad Zarkashi. Yang pertama kali sudah kami data mungkin nggak sampai 20, Ustaz. Nggak sampai 20, Masya Nggak Allah. sampai 20. Jadi sebagian besar 100-an itu sudah pernah melaksanakan. Bahkan ada berapa yang sudah haji juga, Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Para jamaah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu saja umrah ke umrah yang lainnya merupakan penghapus dosa. Dalilnya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang lain merupakan penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian dan akhwat, para bapak-bapak dan ibu-ibu calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umrah artinya ziarah. Umrah artinya ziarah, menziarahi, kemudian secara syar'i artinya menziarahi Baitillahil Haram untuk melaksanakan manasik. Manasik yang di sini yang dimaksudkan adalah manasik umrah. Dan tentu saja umrah ini adalah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun. Tidak ada waktu yang ditentukan. Namun memang ada waktu-waktu yang diistimewakan dalam pelaksanaan umrah. Di antara waktu yang diistimewakan itu adalah ketika seorang bisa melaksanakan umrah pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang datang dari hadis Ummu Sinan, ada seorang sahabiat yang bernama Ummu Sinan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Sinan, ya, i'tamiri fi Ramadan. Umrahlah di bulan Ramadan. Fa innal umrata fi Ramadan, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan ta'tadilu hajjatan ma'i. Ya, pahalanya seperti berhaji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain. Maka ketika Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan, ini yang dinamakan dengan nikmat di atas nikmat. Para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jutaan manusia merindukan agar dia bisa berangkat menuju ke Baitullahil Haram. Ada mereka terhalang karena ekonomi, ada yang mereka terhalang karena fisik mereka yang tidak mampu. Dan Bapak Ibu yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ekonomi dan secara fisik, ini yang disebut dengan istita'ah, kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini merupakan kebaikan dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah ini dengan sempurna. Maka para jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an, tentu saja di dalam melaksanakan satu ibadah, seorang hamba harus mengetahui ilmu sebelum melaksanakan ibadah. Sehingga Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan dalam kitab beliau,
Ya, perkara pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba dari 4 hal ialah rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah ya, semoga engkau dirahmati Allah bahwasanya kita wajib mengetahui 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, berilmu. Berilmu tentang apa? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Berilmu yang membawa kita mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam juga termasuk mengenal syariat-syariat Islam, termasuk mengenal ibadah umrah. Sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut, hendaklah kita mengilmui ibadah tersebut. Sehingga Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari mengatakan dalam satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau mengatakan berilmu dulu sebelum kita berucap maupun kita melaksanakan sesuatu. Mungkin ada kita yang pernah melaksanakan umrah, tetapi kadang-kadang kita belum pernah mengilmui tentang umrah itu seperti apa. Jadi, ikhwan sekalian, azan Allah wa iyyakum jami'an. Umrah itu bukan sekedar kita berangkat, kemudian kita nyantai, kemudian kita belanja, kemudian sekedar beli oleh-oleh. Enggak. Lebih daripada itu. Umrah itu merupakan perjalanan, merupakan musafirul ibadah. Karena ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah masing-masing, berangkat menuju ke Baitullah, dari situlah Bapak Ibu dihitung melaksanakan ibadah oleh Allah SWT sampai Bapak Ibu kembali ke kampung halaman atau ke rumah Bapak Ibu semua. Maka perlu kita mengilmui ibadah umrah tersebut yang merupakan menjadi rukun dan apa yang membuat ibadah umrah kita menjadi sah. Dan ibadah umrah ini memiliki beberapa rukun. Yang pertama adalah al-ihram. Yang pertama, rukun umrah itu adalah ihram. Ihram itu maksudnya adalah berniat melaksanakan umrah. Maksudnya adalah pelafasan niat ketika Bapak Ibu hendak melaksanakan umrah. Dan ini dilaksanakan di miqat. Bedakan antara ihram dengan kain ihram. Kalau kain ihram, bagi laki-laki tentu dengan dua pakaian, yaitu izar dan juga rida. Izar itu sarung, rida itu adalah yang digunakan untuk menyelimuti badan. Itu namanya rida. Ya. Dan Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum jami'an, banyak sekali jamaah-jamaah umrah yang saya lihat dia dari Madinah dia sudah ittiba. Ittiba itu yaitu membuka satu pundak dan menutup satu pundak. Ittiba ini dilaksanakan Bapak Ibu, menutup satu pundak dan membuka pundak yang lain, itu dilakukan ketika Bapak Ibu sedang bertawaf, ketika Bapak-bapak sedang bertawaf. Selain daripada itu, dua pundak ini tetap ditutup. Nah, ketika satu pundak terbuka, itu menandakan yaitu kita sedang dalam proses pelaksanaan tawaf saja. Adapun dalam pelaksanaan sa'i, maka kedua pundak ditutup. Demikian pula ketika melaksanakan sholat, kedua pundak ditutup dengan kain ihram tersebut. Maka ihram ini rukun yang pertama, yang kemudian rukun yang kedua adalah tawaf, ya, tawaf sebanyak 7 putaran, dan tawaf itu dimulai dari dari Hajar Aswad, kemudian dihitung 1 putaran ketika sudah sampai ke Hajar Aswad, dan dimulai dengan mengangkatkan tangan menuju ke Hajar Aswad dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian berjalan. Di putaran pertama, putaran kedua sampai putaran yang ketujuh. Disunahkan pada pada 3 putaran awal untuk kita melangkah cepat dengan memperpendek langkah. Ya, berjalan cepat dengan memperpendek langkah. Sambil kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Biasanya kalau ana membimbing umroh, saya banyak menggunakan zikir-zikir yang sudah dihafal oleh jamaah. Dan ini yang terbaik. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala di antara ulama kota Madinah, beliau mengatakan ketika menukil hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul haji afdal, haji apakah yang paling afdal? Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hajinya atau dalam umrahnya. Maka di dalam putaran pertama, putaran kedua, ketiga sampai ketujuh tidak ada bacaan khusus
Ya, tidak ada bacaan khusus sama sekali yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu boleh mengucapkan doa zikir apa saja yang Bapak Ibu bisa dan yang Bapak Ibu hafal, lebih-lebih yang Bapak Ibu hafal dan Bapak Ibu fahami maknanya. Ya, biasanya di putaran pertama kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu saya ulang-ulangi. Nah, ketika sampai di rukun yamani menuju ke Hajar Aswad, hendaklah mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulangi. Diulang-ulangi sampai ke Hajar Aswad, kemudian melambaikan tangan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kembali untuk melaksanakan tawaf yang kedua, putaran yang kedua. Di putaran yang kedua boleh membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih, Astaghfirullah wa atubu ilaih, atau Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Di putaran ketiga boleh mengganti doa, boleh juga membaca Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu boleh diulang-ulangi. Kemudian di putaran keempat mungkin boleh juga sambil berdoa untuk orang tua, ya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa untuk anak dan keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu boleh dibaca. Semua zikir-zikir doa-doa yang kita hafal boleh dibaca ketika kita tawaf, dan ini tidak memberatkan jamaah. Tapi kalau kita sambil bawa buku, kemudian kita berjalan, kemudian dengan satu suara, kemudian beramai-ramai mengganggu jamaah yang lain, ini membuat kadang-kadang ibadah umrah ketika kita tawaf itu tidak kondusif. Akan tetapi ketika kita membaca zikir yang kita hafal, ya subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, atau apa saja doa-doa yang Bapak Ibu hafal yang datang dari Al-Quran maupun datang dari nas hadis Nabi SAW, boleh dibaca ketika kita tawaf. Ya. Kemudian setelah kita tawaf sebanyak 7 kali, lalu setelah itu kita menuju ke belakangnya maqami Ibrahim sambil membaca doa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Saya langsung saja tanpa merincikan tanpa membagi ini satu rukun dengan rukun yang lain, sehingga ibadah umrah itu betul-betul saya sampaikan sesuai dengan pelaksanaan. Tapi nanti setelah pelaksanaan ini saya akan kasih tahu Bapak Ibu mana yang merupakan rukun dan mana yang bukan rukun. Baik, ketika Bapak Ibu sudah mulai ihram dari miqat, tadi saya dengar Pak Fuad mengatakan kita akan lewat Jeddah dan kita akan ke Mekah. Berarti ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ketika sampai pertama kali di Jeddah, maka Bapak Ibu sudah dalam kondisi ihram, dalam kondisi berniat umroh. Kenapa? Karena alur pertama kali akan masuk kemana Bapak Ibu? Akan masuk ke Mekah. Alur pertama kali akan masuk ke Mekah. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, ada tentu jalur miqat yang akan ditentukan. Kalau Bapak Ibu lewat Madinah, tentu Bapak Ibu akan ngambil miqat di Bir Ali, ya, di Bir Ali. Tetapi ketika dari Jeddah, maka nanti pasti akan ada aba-aba dari pilot, bahwasanya dia akan mengatakan, Bapak Ibu para penumpang yang dimuliakan Allah, kita akan melewati miqat dalam sekian menit. Maka di sini menurut pendapat ulama yang paling kuat di sini, termasuk pendapat para jumhur ulama-ulama di Arab Saudi, bahwasanya orang yang melewati Jeddah harus dia miqat di atas pesawat sesuai dengan arahan pilotnya. Ya. Kemudian kalau bisa bapak-bapak menggunakan kain ihram, sudah miqat di atas pesawat. Loh Pak Ustadz, bukannya boleh kita miqat di Jeddah menurut Majelis Ulama Indonesia? Ya, sebagian para ulama dan juga di Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan miqat di Jeddah. Tetapi ketika kita menimbang mana pendapat yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat yang ada, maka kami menguatkan pendapat yang mengatakan miqat di atas pesawat kalau kita melewati Jeddah itu lebih utama dan lebih baik untuk menjaga-jaga
kesempurnaan ibadah kita. Maka Bapak Ibu kalau bisa mikot dari atas pesawat silahkan. Lebih baik mikot dari atas pesawat sesuai dengan arah pilot, arahan dari pilot. Kemudian setelah itu memperbanyak dengan mengucapkan apa? Ketika kita mikot kita sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini lafaz niat umrah yang paling singkat. Labbaik Allahumma umratan. Setelah Bapak Ibu melaksanakan atau setelah Bapak Ibu mengucapkan niat umrah, hendaklah memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dia ulang-ulangi ya talbiyah ini. Saya rasa Bapak Ibu sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Zulkarnain tadi, rata-rata dari 100 orang ini cuma 20 orang yang baru umrah pertama kali, sehingga saya rasa tidak perlu saya panjang lebar dalam masalah talbiyah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan ketika nanti datang ke Mekah, kemudian masukkan barangnya ke syuku atau ke apartemen atau ke hotel. Setelah itu berangkat menuju ke Ka'bah dalam kondisi bertalbiyah, jangan diputus talbiyah terus talbiyah. Kemudian masuk ke Masjidil Haram, ingat dahulukan kaki kanan sambil mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ketika melihat Ka'bah langsung mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Kemudian masuk dan menuju ke Hajar Aswad lalu memulai tawaf sebanyak 7 putaran. Setelah selesai tawaf sebanyak 7 putaran, Bapak Ibu mengucapkan doa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan dia menjadikan makam Ibrahim itu sebagai musalla. Kemudian dia menuju ke belakangnya makam Ibrahim. Setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah tawaf. Kalau dia bisa menjadikan antara dirinya kemudian makam Ibrahim dan juga Ka'bah, ya, jadi makam Ibrahim itu berada di tengah misalnya, kemudian Ka'bah makam Ibrahim di tengah antara dia dengan Ka'bah, maka ini yang lebih afdal, ini yang lebih baik. Tapi kalau memang kondisi ramai, tidak bisa kita sholat di belakang makam Ibrahim dengan tepat, maka boleh kita sholat di mana saja yang kita bisa. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dia membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah dia membaca Al-Fatihah dia membaca Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas. Kemudian dia boleh memperbanyak doa ketika dia melaksanakan sujud, ketika dalam kondisi sujud. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah tatkala dia sujud. Fa'akthiru fihinna min ad-du'a. Maka perbanyaklah oleh kalian berdoa ketika kalian dalam melaksanakan sujud tersebut. Jadi Bapak Ibu ketika sujud itu berdoa. Ya boleh. Setelah itu Bapak Ibu disunnahkan meminum air zam-zam. Meminum air zam-zam 1 gelas, ya. Ambil air zam-zam 1 gelas, kemudian minum setengah gelas dengan sebelum minum baca bismillah lalu ucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, hamba meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan obat dari segala penyakit. Lalu minum air tersebut setengah gelas, sisakan setengah gelas dan sunnahnya diguyur kepalanya dengan air yang setengah gelas tersebut. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Minum setengah gelas, kemudian guyur dengan setengah gelas. Pak Ustadz, saya tidak bisa hafal doa itu cepat-cepat. Bagaimana caranya? Boleh Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Ucapkan bismillah, lalu katakan, ya Allah, hamba meminta ilmu yang bermanfaat, dan juga rezeki yang luas, dan juga obat dari segala penyakit. Lalu minum setengah gelas, kemudian guyur kepalanya setengah gelas. Minta 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, ya, harta atau rezeki yang luas. Dan yang ketiga adalah obat dari segala penyakit. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu sesuai dengan Bapak Ibu niatkan, dia akan menjadi apa yang kita niatkan. Dia menjadi obat kalau kita niatkan menjadi obat. Bahkan para salaf dahulu ketika mereka minum air zam-zam, mereka mengatakan, ya Allah, aku minum air zam-zam hari ini
agar aku tidak haus di hari kiamat nanti. Apa boleh seperti itu, Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Bismillah. Setelah Bapak Ibu selesai minum air Zam-Zam, kemudian Bapak Ibu berangkat menuju ke sa'i. Bapak Ibu berangkat menuju ke mas'a, tempat sa'i. Ya, Bapak Ibu naik menuju ke tempat sa'i. Yang pertama kali yang Bapak Ibu harus daki atau Bapak Ibu harus berjalan kepadanya adalah menuju ke Safa sambil mengucapkan doa, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini yang paling pendek. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Siapa yang ingin melanjutkan ayat ini sampai habis, boleh. Kemudian naiklah ke atas bukit Safa. Ya. Dan disunahkan Bapak Ibu menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat sambil melihat Ka'bah, sambil berdoa dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah dia mengucapkan doa ini, lalu dia mengangkat tangannya seperti ini. Dia berdoa kepada Allah, doa bebas dengan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia, bahasa Lombok, bahasa Sasak, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Riau, bahasa mana saja boleh. Kemudian setelah dia berdoa, dia kembali lagi mengucap takbir yang sama. Ya. Kemudian setelah dia mengucap takbir tadi, lalu dia berdoa lagi. Kemudian setelah dia berdoa, dia ucapkan lagi takbir yang tadi. Kemudian setelah itu dia berangkat menuju ke Marwah. Ya, ketika antara lampu hijau dengan lampu hijau, ya, dia berlari-lari kecil untuk laki-laki saja. Adapun perempuan tidak perlu berlari-lari kecil, berjalan biasa. Untuk laki-laki disunahkan berlari-lari kecil sambil mengucapkan doa, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Adapun wanita tidak perlu untuk berlari-lari kecil. Setelah dia naik ke bukit Marwah, lalu dia menghadap kiblat, kemudian dia mengucapkan takbir yang saya bacakan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu dia berdoa lagi, doa bebas, ya. Siapa yang ingin dapat jodoh, dia minta jodoh. Siapa yang ingin dapat kelapangan rezeki, dia mudahkan. Siapa yang ingin anaknya dapat jodoh, dia mintakan anaknya dapat jodoh. Ya, siapa yang ingin usahanya berkembang, dia minta bebas. Siapa yang ingin umrah setiap tahun, dia minta bebas. Kemudian 3 kali dia baca takbir itu, kemudian doa 2 kali. Setelah itu dia berangkat menuju ke Bukit Safa. Begitu sampai 7 kali dan selesai di Bukit Marwah, kemudian dia mencukur rambut. Bagi bapak-bapak, ya, yang paling afdol dibotaki. Karena Nabi mendoakan 3 kali bagi yang botak. Nabi SAW mengatakan, Rahimallahul muhalliqin. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang botak. Sebanyak 3 kali. Wa rahimallahul muqassirin. Adapun orang yang tidak botak, Nabi doakan sekali saja. Ya, dan semoga juga Allah merahmati orang yang tidak mencukur habis atau taksir. Setelah itu selesailah pelaksanaan umrah yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu, maka di sini yang menjadi rukun umrah yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Di dalam mazhab Syafi'i ditambah 1, yaitu tertib. Ya, di dalam mazhab Syafi'i ditambah 1 rukun, yaitu rukun tertib. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita melaksanakan umrah ini adalah kita sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus menjaga adab, kita harus menjaga sopan santun. Lebih-lebih yang umrah bersama istrinya. Jangan sampai ada terjadi perkelahian, perselisihan, percekcokan selama Bapak Ibu berada di tanah suci yang mulia.
karena tentu saja ya kita akan banyak mendapatkan ujian-ujian dalam melaksanakan ibadah umroh tersebut. Jamaah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum melaksanakan ibadah umroh, ya, di antara adab-adabnya sebelum Bapak Ibu menggunakan kain ihram, hendaklah Bapak Ibu mandi. Mandi dengan sabun yang bersih. Setelah mandi, Bapak Ibu boleh pakai minyak wangi di badan, Deodoran boleh. Tapi ini sebelum pakai kain ihram. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menggunakan kain ihram dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dari situ start semua larangan. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, ya, tidak boleh mencumbui istrinya, tidak boleh berburu, dan larangan-larangan yang lainnya adalah larangan umroh. Kemudian setelah mandi menggunakan kain ihram, setelah menggunakan kain ihram, kemudian atau boleh juga dia menggunakan minyak wangi di kepalanya, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat kalau dia mau, dan sholat 2 rakaat setelah menggunakan kain ihram ini tidak wajib. Bagi yang mau silahkan. Kalau ada yang misalnya, Pak Ustadz, kita kan nanti berniatnya di atas pesawat, Pak Ustadz. Labbaik Allahumma umratan. Kita tidak bisa sholat 2 rakaat. Apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada tempat sholat 2 rakaat di atas pesawat, maka tidak usah sholat. Cukup mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian memperbanyak talbiyah. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang di dalam pelaksanaan umroh, yang pertama dari pakaian, ya. Laki-laki tidak boleh menggunakan semua pakaian yang berjahit. Tidak boleh pakai topi. Tidak boleh pakai celana dalam. Tidak boleh. Ya. Maka jangan sampai nanti ada yang bilang, Pak Ustadz, saya tidak nyaman, saya pakailah. Maka tidak. Ini akan mencoreng dan merusak, ya, ibadah umrohnya. Tidak boleh menggunakan tutup kepala dan tidak boleh menggunakan cadar bagi wanita yang bercadar. Ya, maka ketika dia sudah ihram, dia harus melepas cadarnya. Tapi Pak Ustadz, saya malu karena banyak laki-laki. Boleh tidak saya menutup wajah saya dengan mukena saya? Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi dulu. Mereka ketika ihram tidak menggunakan cadar, tapi kalau ada laki-laki yang tidak mahram, mereka menutup wajahnya dengan mukenahnya. Dan itu diperbolehkan. Kemudian juga seorang wanita tidak boleh memakai sarung tangan, laki-laki maupun perempuan. Hukum cadar ini juga berlaku bagi bapak-bapak. Tidak boleh pakai masker, Pak. Ya, bapak-bapak tidak diperkenankan menggunakan masker. Ibu-ibu tidak boleh pakai sarung tangan yang ketutup semua tangannya. Tetapi kalau ada sarung tangan yang hanya menutupi yang hanya menutupi punggung telapak tangan, tidak masalah. Tetapi sarung tangan yang berbentuk tangan itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak boleh memakai minyak wangi, wewangian, ya, tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku, ya. Kemudian juga tidak boleh berburu binatang-binatang yang ada di Mekah. Nanti jangan usil, Pak, di situ kan banyak burung merpati, ya. Nanti merpatinya dilempar misalnya, tidak boleh. Ini akan merusak ibadah umrohnya dan dia kena denda. Kemudian juga tidak boleh menikah ketika ihram, tidak boleh menikah, tidak boleh menjadi pengantin dan menjadi wali. Ya, menikah dan menikahkan itu tidak boleh. Tidak boleh juga, ya, mendatangi istri selama pelaksanaan umroh, selama ihram. Adapun selain daripada itu silakan. Kemudian jamaah azanillah wa iyyakum jami'an, sisanya dari apa yang saya sampaikan ini, karena jamaah semua rata-rata sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, nanti saya akan share doa-doa yang saya sebutkan tadi, ya. Insya Allah kepada Pak Fuad, dan mungkin nanti Pak Fuad atau Dr. Zulkarnain bisa share ke grup Bapak Ibu. Dan seperti saya dengar juga tadi Pak Fuad mengatakan kita sudah mengirimkan arahan-arahan dan juga manasik singkat tentang pelaksanaan ibadah umroh
maka saya rasa itu juga merupakan perkara yang sangat cukup. Nah, di dalam Zoom meeting seperti ini, sepertinya lebih enak atau lebih pas ketika kita mendengarkan apa yang tidak dipahami oleh jamaah dari ibadah-ibadah yang sudah mereka laksanakan sebelumnya. Ya, mungkin seperti itu, Dr. Zulkarnain, sehingga kita tidak memperpanjang di dalam nasib ini. Dan tentu Bapak Ibu jangan lupa, sama Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh Ramadan, ini merupakan ibadah yang sangat agung. Saya ingatkan Bapak Ibu semua, jangan katakan Bapak Ibu mengatakan tidak maksimal nanti dalam pelaksanaan ibadah, kemudian Bapak Ibu menyepelekan ibadah selama di kota Mekah dan Madinah, lalu mengatakan nanti juga bisa daftar lagi di Pak Fuad. Bukan itu yang menjadi masalah. Tetapi bisa jadi umrah Bapak Ibu pada tahun ini merupakan umrah wada, umrah yang terakhir. Siapa yang sangka umur kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu? Maka di dalam pelaksanaan ini hendaklah Bapak Ibu berangkat dalam banyak muhasabatun nafs. Karena apa? Perjalanan kehidupan manusia tidak ada yang tahu kapan ujungnya dan kapan akhirnya. Makanya Abu Bakar berwasiat kepada kita, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum tabduna wa taruhuna fi ajalin qad wiba ankum ilmuhu. Sesungguhnya pagi sore yang kalian lewati merupakan perjalanan menuju ajal yang kalian tidak pernah tahu kapan datangnya. Fa in istata'tum an tanqadiyal ajal wa antum fi amalillahi faf'alu. Jika kalian bisa menghabiskan umur kalian di atas ketaatan kepada Allah, maka hendaklah kalian melaksanakan ketaatan. Ya, Bapak Ibu azani Allah, mungkin yang berangkat ini ada yang umurnya 40, ada yang umurnya 50, ada yang umurnya 60. Ketahuilah, Nabi SAW mengatakan, amaru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit orang yang bisa melewatinya. Tapi ingat, tidak menjadi patokan umur 60 tahun kita meninggal dunia. Bisa jadi yang umur 40 hari ini, ternyata jatahnya dari Allah adalah 41 tahun. Maka tinggal 1 tahun ajal dia. Dan tinggal 1 tahun dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak bisa memberi wasiat selain membacakan wasiat dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib yang mereka mengatakan inna dunya qad wallat mudbirah. Sesungguhnya dunia sudah meninggalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu coba tanya diri sendiri, berapa tahun dunia ini meninggalkan Bapak Ibu? Yang umur 40 sudah 40 tahun dunia ini pergi. Yang umur 50 sudah 50 tahun dunia ini pergi dan tidak bisa kembali Bapak Ibu. Maka jangan sia-siakan ibadah umrah ini karena Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," terbuka pintu-pintu surga, "Walam yughlaq minha syai," tidak ada satu pintu pun yang tertutup. "Wa ughliqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka tertutup, "Walam yuftah minha syai," dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. "Wa suffidatis syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Bapak Ibu, wanadal munadi, setiap malam para malaikat-malaikat itu memanggil, ya bagiyal khairi aqbil, wahai ahli kebaikan, segeralah. Wa ya bagiyal syarri aqsir, wahai ahli keburukan, tahan dirimu. Manfaatkan terawih di Masjidil Haram Bapak Ibu. Jangan mengatakan, lama Pak Ustadz terawihnya di situ. Kapan lagi Bapak Ibu? Kapan lagi kita akan datang? Ya, manfaatkan terawihnya. Saya Pak Fuad bertahun-tahun mungkin di Riyadh, ya, kemudian setiap Ramadan beliau datang untuk melaksanakan umroh, atau kami yang bersekolah di Madinah, ya, 5 tahun, 6 tahun itu tidak terasa. Dan meskipun seperti itu, kita melaksanakan ibadah demi Allah, ya, kerinduan itu selalu datang dan kita selalu ingin kembali untuk bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, terawih, sujud bersama, ya, dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Ka'bah. Maka ini perlu sekali diperhatikan. Jangan sampai disia-siakan, ya, kesempatan dekat dengan Nabi, dekat dengan Ka'bah, dan tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu taala alam. Ini pengantar yang bisa saya sampaikan dalam manasik umrah ini. Ya, jika ada yang ingin dipertanyakan mungkin ketidakjelasan dalam manasik dan pelaksanaan umrah, bisa bertanya lewat tulisan mungkin. Wallahu taala alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan ke Dr. Zulkarnain. Tafadhal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ali yang sudah mengingatkan kita kembali tentang amalan, baik amalan secara mana ruku, mana yang dilarang dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sangat sering, mungkin beberapa kali haji diingatkan kembali. Kalau Bapak Ibu yang mungkin baru awalan pertama, tetap kita belajar bersama-sama, boleh japri ke Ustaz Fuad, Ustaz Ali, saya mungkin bisa untuk berbagi, dan insya Allah ada hadiah lagi tadi dari Ustaz Ali, nanti untuk kita diberikan doa-doa untuk kita mulai persiapkan diri Bapak Ibu, tidak hanya ikan asinnya yang kita siapkan, terutama kita mungkin lebih banyak menyiapkan. Sampai kemarin ada beberapa jamaah itu sampai mendetailkan, hari ini saya mau kemana, saya ini untuk tahajud. Ada yang sudah di-share saya, hari ini saya mau berlama-lama, dan target-target khatam berapa kali, berapa kali, silahkan. Itu yang lebih penting kita siapkan. Namun saya kira kalau mau dibilang lengkap sempurna, saya kira dengan waktu ini mungkin tidak cukup. Nanti kita bisa bertanya, tetapi mungkin perlu dijawab Ustaz Ali satu hal. Yang pertama, kalau untuk, karena kita sepertinya akan berniat untuk ihram di pesawat mengikuti pilot. Nah, nanti secara teknisnya ini apakah karena kita landing di Malaysia, apakah dari Malaysia kita menggunakan kain ihram untuk laki-laki, atau seperti pertanyaan untuk ibu-ibu, alangkah baiknya menurut ibu-ibu ini memakai mukena putih atau bagaimana menurut Ustaz Ali? Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, kalau dia transit di Malaysia, maka saya anjurkan untuk ibu-ibu dari Malaysia itu sudah menggunakan kain yang dipersiapkan untuk ihramnya untuk ibu-ibu ya. Apakah dia harus menggunakan pakaian putih? Tidak. Jadi tidak ada syarat di dalam pakaian ihram wanita itu menggunakan pakaian putih, tidak. Jika seandainya ada ibu-ibu yang, Pak Ustadz, saya mohon izin pakai gamis warna biru, pakai gamis warna hijau, pakai gamis warna merah, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ada yang mau pakai putih juga tidak mengapa. Dan itu adalah warna yang bagus, warna yang baik di dalam melaksanakan ibadah. Tetapi juga berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya wanita itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna gelap, ya, lebih-lebih ketika banyak laki-laki. Nah, adapun ibu-ibu yang pengen pakai pakaian putih silahkan, yang pakai pakaian hitam juga silahkan. Nah, untuk bapak-bapak, apakah harus pakai kain ihram dari Malaysia? Kondisional. Kalau memang bapak tidak nyaman memakai kain ihram dari Malaysia, boleh dia menggunakan kain ihram nanti di atas pesawat kalau tidak merasa kerepotan. Oh Pak Ustadz, saya repot nanti kalau pakai ihram di atas pesawat. Apakah boleh saya pakai sarung kain ihram itu di bawah, kemudian saya pakai baju kaos atau baju kemeja, lalu nanti mendekati miqat diumumkan oleh pilot, saya tinggal membuka kaos saja, baju kaos saja, kemudian menggunakan selimut ihram saya. Apakah itu boleh? Itu bagus. Itu yang bagus. Jadi di bawah di Malaysia itu sudah pakai sarung nih. Sarung ihram, sarungnya aja. Soalnya yang repot itu pakai sarungnya, Pak. Ya, kalau pakai yang rida, selimut, itu tinggal buka baju kaos, kemudian diselimutin. Dan itu gampang. Nah, mungkin saran kami lebih baik untuk jamaah laki-laki dari Malaysia itu sudah menggunakan sarung kain ihram. Pak Ustadz, boleh enggak saya pakai sarung kain ihram dan di dalamnya saya pakai celana pendek? Ya, saya pakai celana pendek seperti celana basket atau celana bola, saya pakai di dalam, kemudian saya bawa naik ke atas pesawat. Boleh. Begitu nanti diumumkan oleh pilot, Bapak tinggal mencopot celana pendek itu saja dari sarung ihramnya, kemudian mencopot baju kaosnya, kemudian menggunakan kain ihramnya. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira seperti itu. Itu yang tidak repot. Ya. Selama pengalaman membawa jamaah berangkat seperti itu, jadi tidak repot. Tapi kalau dia ngantri nanti,
misalnya di atas pesawat, ngantri di WC pesawat untuk pakai kain ihramnya, nanti keburu lewat mikot. Dan itu tidak efektif. Kalau sekedar buka baju kaos, kemudian menggunakan selimut ihram untuk bapak-bapak, itu gampang. Jadi saran saya, sarung ihramnya dipakai di Malaysia, kemudian apa? Kemudian nanti boleh pakai baju biasa, dan nanti tinggal dibuka bajunya dan diselimutkan kain ihramnya. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ali, saya kira sudah sangat jelas tentang itu dan mudah-mudahan ini gambaran tuh yang laki-laki juga nih. Kayaknya bagus sih di saran Ustaz Ali tadi. Satu lagi Ustaz Ali, ini karena sudah mau jam 9 di Jakarta, di teman kita di Merauke ini sudah mau jam 11. Karena ada satu sesi lagi nanti ada penjelasan teknis di Mekah oleh Kang Ide. Ustaz Ali izin bertanya, jika umroh kita yang pertama nanti diniatkan untuk almarhum orang tua dulu. Nah, nanti berikutnya untuk kita itu apakah boleh atau bagaimana? Silakan. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji sebelumnya, maka tidak mengapa. Nanti di atas pesawat Bapak Ibu langsung mengatakan, labbaik Allahumma umratan an abi fulan. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu untuk melaksanakan umroh untuk ayahandaku fulan. Disebut nama ayahandanya. Atau untuk ibundaku fulan. Ini boleh bagi yang sudah pernah umroh sebelumnya. Adapun bagi Bapak Ibu yang merupakan umroh pertama kali, yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan ibadah umroh, ini disebut dengan umratul Islam. Umratul Islam ini umroh yang wajib, yang Bapak Ibu tidak boleh melaksanakannya kecuali untuk diri sendiri. Maka yang baru pertama berangkat, dia harus umroh atas nama dirinya. Kemudian nanti di umroh yang kedua, ketiga, baru dia boleh melaksanakan ibadah umroh untuk kedua orang tuanya atau siapa saja yang ingin dibadalkan dalam pelaksanaan umrohnya. Baik. Begitu. Baik, saya kira cukup jelas itu. Yang terakhir Ustaz, tadi terlewatkan. Besok itu kan kita bulan puasa tuh, Ya. umrohnya insya Allah. Tadi ada penjelasan tentang minum setelah kita selesai tawaf. Silakan. Baik, ketika Bapak Ibu nanti umroh dalam kondisi puasa, ya, maka di situ tidak ada sunnahnya untuk minum karena itu tentu pembatal puasa kalau Bapak Ibu dalam kondisi puasa. Tetapi yang namanya orang musafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau musafir, dia boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Nah, dulu waktu saya membawa jamaah umroh dalam di bulan Ramadan dalam kondisi puasa, ada bapak-bapak yang tawaf sampai pingsan. Padahal kami sudah mengingatkan, bapak dan ibu yang tidak mampu berpuasa di dalam pelaksanaan umroh ini boleh tidak puasa. Maka besok ketika bapak ibu dibawa dari Jeddah langsung melaksanakan ibadah umroh dan merasa tidak kuat, tidak boleh memaksa diri. Wajib Bapak Ibu berbuka. Bukan sekedar sunnah, wajib berbuka. Karena satu hari Nabi SAW pernah musafir bersama para sahabat dalam kondisi panas, akhirnya salah seorang sahabat pingsan. Lalu Nabi SAW mengatakan, mahada, kenapa ini? Ya, as-saimu ya Rasulullah, dia puasa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk ibadah yang baik berpuasa dalam kondisi musafir yang membuat kita sakit, yang membuat kita tersiksa. Yang kalau Bapak Ibu meninggalkan satu puasa, Bapak Ibu bisa berpuasa di hari yang lain, tapi Bapak Ibu sehat. Tapi Bapak Ibu ngeyel misalnya, saya tetap harus puasa. Akhirnya karena tetap puasa, tawaf capek, sa'i capek, pingsan, jadi koma, akhirnya seminggu tidak sehat, seminggu tidak puasa. Mau korbankan 1 apa 7, Bu? Ya. Jadi kalau merasa tidak mampu, jangan berpuasa. Itu yang pertama yang kami ingatkan. Tapi kalau mampu, silahkan. Tidak ada masalah. Nah, sunnah minum itu kalau Bapak Ibu umrohnya itu ba'da isya atau ba'da terawih atau ketika sudah berbuka. Mungkin sedikit saya kasih bocoran Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau umroh yang kedua, yang ketiga, dan tanpa ada bimbingan dari
apa namanya dari tim yang di situ kan udah bebas tuh. Ya, udah bebas, Bapak Ibu mau umroh yang kedua dan yang ketiga. Mungkin saya kasih bocoran, ini enaknya itu ketika orang sedang terawih. Ketika orang sedang terawih itu Bapak sudah masuk tawaf, ya. Tapi tawafnya itu jangan pas masuk ke Masjidil Haram, harus ketika selesai berbuka, selesai sholat maghrib, Bapak Ibu sudah masuk di Ka'bah. Nah, ketika nanti orang start sholat isya dan sholat terawih, Bapak Ibu mulai tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu biasanya jamaah tidak ramai. Tapi kalau selesai terawih, itu sudah membludak. Ya, selesai subuh itu membludak jamaah. Begitu Pak Dokter, wallahu taala alam. Masya Allah. Ini tambah satu lagi rahasianya nih aja jemaah. Jadi masih banyak sekali pertanyaan saya kira untuk jemaah, namun karena waktunya bagi jamaah bisa japri ke saya pertanyaan-pertanyaannya dan kita minta Ustadz Ali untuk bisa memberi jawabannya insya Allah. Insya Allah. Dan ini kita kasih bocoran juga ini, mudah-mudahan tuan-tuan setuju. Insya Allah bagi alumni jamaah kita akan adakan talabul ilmi ya. Kita belajar bersama, mungkin setiap bulan kita akan adakan untuk kajian bersama, temanya nanti tematik bersama Ustadz Ali dan yang lainnya. Mudah-mudahan Kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini terwujud jamaah. Baik, jazakumullah Ustadz Ali, terima kasih banyak waktunya. Sekali lagi kami mohon nanti jawaban jika ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab di ini. Dan sekali lagi semoga Allah berikan kesehatan. Ustadz Ali, doakan kami, saling doa untuk bisa sama-sama mendukung, mendampingi Ustadz Fuad melayani jamaah yang sebaik-baiknya. amin. Itu. Terima kasih Ustadz Ali. Berikutnya Kang Ide, monitor Kang Ide. Kang Ide di Mekah sedang selesai asar ya kayaknya ya. Kang Ide, baik. Kalau belum ada Kang Ide, dari saya ada beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama, kita kan ada dua keberangkatan. Keberangkatan pertama yang tanggal 1 Maret jam 6.30 dan keberangkatan yang kedua jam 8.30. Sesuai dengan arahan dari tim dari Pak Fuad Zarkasi, untuk keberangkatan atau kedatangan di bandara diusahakan itu 6 jam atau paling lambat itu 5 jam sebelum keberangkatan. Artinya kalau 6.30 maka jam 1 sudah kita ada di bandara. Kenapa lama sekali Ustadz? Karena banyak hal. Nanti mulai dari pengumpulan bagasi, kemudian pembagian siskopatu, sal, kemudian ada satu tahap yaitu ada checking dari maskapai. Jadi setiap orang akan dicek wajahnya, visanya, kemudian akan ada pengecekan barang. Itu tuh memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kenapa kita harus hadir 6 jam atau 5 jam sebelum keberangkatan. Jadi kita sepakati kami harapkan sudah dirancang waktunya jam 1 sudah kita ada di bandara untuk yang 6.30 dan jam 3 untuk yang berangkat 8.30. Saya kira itu sepakatan. Di mana tempatnya Ustaz? Nanti kita kumpul di Terminal 2F. Nah, Terminal 2F nanti kita kumpul di depan keberangkatannya nanti untuk mengumpulkan koper dulu. Koper kita kumpulkan, kita tandai, baru nanti kita sedikit bergeser ke ruang tunggu long yang baru. Jaraknya sekitar 30 atau 30 meter lah dari pintu keberangkatan. Nanti kami arahkan. Di sana kita menunggu sambil kita checking terakhir dan arahan teknis di sana. Nanti kami. Jadi turunnya pertama adalah di 2F di terminal 2 di pintu gate 2F. Nanti kita akan sudah ditunggu oleh tim handling kita di sana. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian nanti kita akan
naik menggunakan Air Asia menuju Malaysia, dan kita akan berangkat bersama-sama nanti jam 15. Nah, nanti akan ada uh, uh, tour leader masing-masing grup. Nanti ada tour leadernya masing-masing grup. Kemanapun bergerak, tidak boleh bergerak sendiri, harus sepengetahuan tour leader. Karena ada kejadian kemarin di Muscat, satu orang itu hampir ditinggal pesawat karena tidak memberitahu ke kamar mandi. Jadi harus ada tour leader, nanti harus disampaikan setiap pergerakan. Nah, tadi seperti Bapak Ibu dengarkan dari Ustadz Ali, silahkan bagi yang terutama yang kurang sehat, tidak dipaksa untuk berpuasa supaya tidak terjadi hal-hal di perjalanan, karena perjalanan kita jauh. Bapak Ibu, mungkin karena dari jam 6.30 kita nyampe nanti sekitar jam 19.30 malam di Jedahnya, dan berikutnya kita langsung ke Madinah jadi tengah malam. Jadi itu memerlukan energi yang cukup besar. Silahkan dipertimbangkan, jika eh, ada uzur atau sedang tidak sehat, jangan dipaksakan untuk puasa karena itu dibolehkan. Saya kira itu untuk perlengkapan. Nanti perlengkapan, sekali lagi saya pertegas Ustaz Fuad tadi bahwa supaya tidak jadi pertanyaan, karena sekarang aturannya sangat ketat. Kalaupun kita mempunyai konsorsium, maka perlengkapan tetap kita harus memakai. Namun nanti eh, PT Rilah Amanah bersama Fuad Zarkasi gitu tulisannya. Salnya nanti Rilah Amanah, kemudian Sisko Patuhnya Rilah Amanah, supaya tidak ada pertanyaan lagi di bandara nantinya. Saya kira itu. Kemudian koper. Koper Bapak Ibu diusahakan, sudah disampaikan bahwa berat bagasi itu 20 kilo. Tapi mohon jangan isi penuh-penuh, sampai 20 kilo dibatasin lah. 17-18 kilo untuk berangkat. Kemudian ukuran koper diusahakan yang 24 inch itu, atau 16 inch, karena kalau dia terlalu banyak yang membawa koper 26 dan 28, kita akan kesulitan di bus karena busnya penuh. Jadi diusahakan ya 24 in lah untuk di bagasi, dan 7 kilo untuk dibawa ke cabin. Nah, saya kira itu penjelasan secara umum. Nanti saya kira bisa kita diskusikan lagi hal-hal yang kurang jelas di WA Group. Kang Ide bisa ini? Kang Ide ada Kang Ide? Ya, Assalamualaikum Pak Isku. Masya Allah, mana ini wajahnya orang Mekah ini? Ya, Ada videonya Kang Ide? coba sebentar. Coba dulu kita mau lihat ini yang akan menemani jamaah selama 1 bulan di Mekah ini, justru poinnya nih. Bisa Kang? Halo Kang? Halo Kang? Oke, sudah terhubung kembali. Ya. Halo Kang? Ya. Kalau susah videonya nggak apa-apa Kang? Iya, ini mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus. Baik. Baik Kang. Ini. Masya Allah, masih di Mohon maaf. jalan rupanya. Iya, lagi di jalan tadi. Sudah nganter ini. Oh, yang pulang. ngantar jamaah yang kurang sehat ya. Ya. Ini sampai Kang Ide nyupir sendiri dengan terjamah. Terima kasih banyak di pejuang Alhamdulillah. Baitullah ini. Silakan Kang Ide dikasih gambaran singkat setelah kita terbang nih. Nah, terbang sudah, kita mau mendarat. Begitu mendarat, giliran Kang Ide yang mengatur kita semuanya. Silakan Kang Ide diberi gambaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. penerima umroh Ramadan, buat semuanya yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mungkin di sini saya cuman memberikan saran dan rekomendasi buat Bapak Ibu semuanya yang akan berangkat umroh di bulan Ramadan. Pastinya sangat spesial Pak Dokter dan semuanya, karena umroh di bulan Ramadan ini
sebenarnya sih sebelum Ramadan ya, dari Desember, Januari, Februari, dan Ramadan itu benar-benar di Mekah Madinah fakta adanya seperti yang tersebar di sosial media, dari mulai penginapan sangat susah. eh Masih mending kalau mahal aja ini agak susah gitu. Tapi alhamdulillah kami selalu istiqomah bagaimanapun caranya harus benar-benar ada dan harus benar-benar berangkat. Dan alhamdulillah Allah mudahkan semua keberangkatan jamaah kami dari mulai Desember, Januari, Februari, Januari. Terutama jamaah yang bulan kemarin itu hampir-hampir ya. Kita sampai-sampai Pak Fuad terus nelpon terus gitu. Pengen dipastikan untuk penginapannya harus ada. Dan alhamdulillah karena memang takut banget gitu. Tapi sekali lagi, insya Allah untuk yang Ramadan kita juga udah siap. Namun ada perbedaan di bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan biasanya yang kemarin karena memang ada pergantian tiket ya. Sebelumnya saya sudah bikin jadwal juga seperti biasa Madinah dulu terus Makkah. Tapi melihat jadwal yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan menuju dari Jeddah ke Mekah, langsung ke Mekah dulu lah. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana tata cara kalau misalkan berangkat umroh dari Indonesia menuju ke Makkah langsung, berarti langsung ihram tadi sudah disampaikan sama Ustadznya. Silahkan. Adapun yang saya ingin memperkuat yaitu jika Bapak Ibu nanti karena memakai pesawat AirAsia ya. AirAsia itu AirAsia, Garuda, Lion Air atau Citylink itu akan landing di Bandara Haji. Jadi tidak akan bertemu atau melihat dengan bandara yang ada akuariumnya. Nggak apa-apa. Itu Bandara Haji lebih satset sih karena dekat ya dari turun pesawat ke pintu bagasi, imigrasi, bagasi keluar udah langsung gitu. Cuman sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti kalau sudah landing terus menuju imigrasi, silahkan. Yang mau ke toilet, toilet dulu, santai aja, relax. Terus setelah imigrasi ngambil bagasi. Nah, ini saya ingatkan terus saat pengambilan bagasi. Nah, biasanya jamaah itu selalu dikelabui oleh para petugas porter. Memang mereka porter itu langsung main ngambil bagasi aja gitu kan. Main ngambil bagasi. Tapi kalau kita lebih kuat, kita lebih tegas, no atau bilang no need atau la maurid atau maibqa. Nah, atau kita bilang seperti itu, insya Allah mereka juga bakalan kalah karena memang tidak kita suruh untuk mengambil bagasi. Jadi kita bisa ngambil bagasi sendiri ya. Jangan disamakan dengan di Soekarno-Hatta. Jadi kalau untuk di Jeddah nanti silahkan setelah imigrasi silahkan ambil bagasi masing-masing. Setelah itu baru keluar. Kalau bisa sih barengan keluarnya biar vibes-nya itu bagus gitu. Nah, kayak seperti sebulan sebulan kemarin itu kadang-kadang ada yang keluar satu dua gitu. Kalau bisa barengan saling tunggu aja. Tapi kalau tidak memungkinkan, biasanya udah langsung diusir, ya udah nggak apa-apa. Karena ini di Bandara Haji, kalau di Bandara Haji itu setelah keluar dari bandara, nanti ada lagi ruang pemeriksaan. Ya, jadi sebelum masuk ke bis, biasanya ditampung dulu di salah satu ruangan. Berbeda dengan yang di akuarium langsung ke bis. Tapi kalau yang di Bandara Haji itu biasanya masuk ruangan, nggak usah khawatir. Masuk ruangan di sana akan diperiksa visa dan lain-lain. Ketika udah selesai, baru nanti diarahkan ke bis. Insya Allah kami akan langsung menyusul ke ruangan tersebut. Jadi setelah keluar dari bandara, langsung akan dimasukkan ke salah satu ruangan pemeriksaan. Nah, setelah masuk bis, oke, kita langsung ke Mekah. Untuk di Mekah, insya Allah saya sama Pak Heru sekarang lagi merevisi untuk kamar ya, insya Allah ya, dan hotelnya juga tidak seperti yang bulan-bulan sebelumnya, tetapi sama persis dengan yang ditempatin jamaah bulan Januari Februari ini. Nggak usah khawatir, Ibu boleh tanya aja ke mereka jamaah Januari yang masih berada di Mekah saat ini, bagaimana penginapannya gitu. Kami tidak menutupi, yang pasti insya Allah penginapannya kalau Bapak Ibu tahu ini masih di kawasan Ajiad ya. Memang kita selalu memilih kawasan Ajiad, apalagi bulan puasa. Wah, akan tidak sangat rekomendasi jika jika perhotelan atau penginapannya ada di kawasan Misfalah. Itu apa ya?
Kalau di kawasan Miswala itu, jangankan sebelum azan ya, mungkin dari jam 3 aja itu udah ditutup untuk menuju ke Masjidil Haram. Tapi insya Allah kalau kita berada di kawasan Ajian, 24 jam pintu dari perhotelan sampai ke pelataran masjid itu akan selalu terbuka. Tapi yang mesti diingat adalah karena kita umrohnya itu di bulan Ramadan, jadi memang harus benar-benar sat-set. Dari jam 3 sore aja itu udah full kayaknya, udah nggak bisa ke bagian tempat duduk. Nah, jadi memang benar-benar harus memfokuskan untuk bisa beribadah di masjid. Terus jadi untuk penginapan insya Allah lah nanti saya masih revisi ya, masih revisi untuk pembagian kamar. Karena mohon untuk dimaklumi Bapak Ibu semuanya untuk bisa eh, mengerti keadaan karena memang apa namanya ada yang mungkin bisa 4 orang, ada yang misalnya 5 orang. Ya kita memang udah revisi seperti itu, mohon untuk maklumi. Jadi jangan sampai apa ya Kang saya sama ini ketika sudah sampai di Mekah gitu. Karena sama aja sih dari belajar dari sebelum-sebelumnya banyak jamaah yang awalnya minta sama itu, tetapi pas nyampe bertengkarlah gitu kan. Ada aja gitu masalah. Akhirnya saya tanya kok ibu awalnya ibu loh yang minta sekamar sama ini, tetapi sekarang malah minta pisah. Jadi sekali lagi jangan jadi masalah lah, jangan jadi beban kalau misalkan kita sekamar sama ini. Insya Allah kok, semuanya akan jadi bestie. Semua akan jadi bestie, akan jadi teman, terkhusus teman untuk beribadah. Nanti kalau misalkan kita nggak nyaman sama ini ya ke masjid, yang penting ke masjidnya bisa barengan sama siapa gitu. Insya Allah, pokoknya ikhlas, niatkan yang baik, niatkan yang bagus, niatkan untuk beribadah. Insya Allah dengan apa ya? Kita akan bisa menerima karena sekali lagi penginapan itu sebenarnya hanya untuk istirahat sejenak saja apalagi di bulan Ramadan ini yang pasti lebih banyak di masjid. Adapun untuk di Masjidil Haram nanti saya kasih gambaran karena ini bulan puasa maka akan sangat crowded banget ya, akan sangat crowded. Banyak yang bertanya untuk hari-hari pertama mungkin ya. Hari-hari pertama seperti biasa sih. Untuk hari pertama oke lah, masih apa namanya belum ada itikaf yang 10 hari terakhir. Nah kalau 10 hari terakhir banyak yang bertanya apakah harus daftar? Tidak. Konsepnya siapa cepat dia dapat aja sih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pergi ke masjid dalam 10 hari terakhir gantian sama siapa. Biasanya bapak-bapak sih yang saya lihat, bapak-bapak tuh ada yang memang se jadi ada khusus tempat itikaf. Nanti bisa gantian nih, bapak yang satunya lagi jamaah satunya pergi ke hotel cari makan atau mandi atau apa nyuci. Nah, yang satunya nempatin tempatnya gitu. Nanti balik lagi giliran kayak gitu. Itu untuk tempat itikaf biasanya di pintu 100. Ya. Ada lagi pertanyaan apa? Silahkan ada yang bertanyakan. Apalagi itu, oh iya, saya mau menyampaikan lagi untuk agenda mungkin berbeda dengan umroh 1 bulan biasanya, di mana hari 1, 2, 3, 4 itu udah ada agenda lagi ya. Kalau untuk Ramadan, dikarenakan ini Ramadan, jadi saya memfokuskan untuk Bapak Ibu semuanya beribadah full ya, full di Masjidil Haram. Adapun untuk mau city tour dan lainnya, saya rasa nanti setelah Lebaran, boleh. Itu ada waktu di Mekah sekitar 3 hari. Hari pertama saya jadwalkan mungkin misalkan untuk ke Jabal Nur sama Musim Wahyu. Adapun untuk city tour kayaknya kita udah nggak perlu ya. Bapak Ibu sudah semuanya. Maksudnya kayak Arafah, Mina, Muzdalifah. Hari kedua boleh untuk agendakan ke Taif atau kemana gitu ya. Ketiga boleh ke Handamah. Jadi untuk city tour nanti saya rasa lebih bagus setelah Lebaran. Kenapa? Karena memang tidak rekomendasi. Pertama kita puasa, kedua sangat zahmah. Zahmah itu sangat macet jalannya. Jadi akan susah untuk masuk ke masjid jika memang sudah memasuki waktu asar atau setelah duhur. Jadi lebih bagus silahkan fokus aja untuk beribadah. Eh, Kenapa harus ke Mekah dulu? Karena memang terlalu lama. Saya lihat dari tiket pulang tanggal 7 April. Jadi akan apa namanya? Perhotelan hanya memfasilitasi kita sampai 3 hari setelah Lebaran.
bahkan 4 hari ya. Tanggal 4-nya baru bergegas ke Madinah. Tapi insya Allah nanti saya belum share juga untuk itinerary. Nanti dari Makkah kita bisa dari Mekah ke Madinah tanggal 4 kalau nggak salah, saya nanti masih proses ya. Masih progres. Tanggal 4 dari Makkah menuju Madinah, saya transitkan dulu ke Badar biar bisa. Maksudnya kenapa nggak di hari esok? Karena waktunya mepet juga sih. Jadi tanggal 4 kita transit ke Badar. Dari Badar ya insya Allah sambil city tour Badar dan juga ziarah para syuhada di Badar, baru langsung ke hotel Madinah. Dari Madinah esoknya bisa kita city tour Madinah dan lain-lainnya. Mau Al-Ula juga boleh, nanti kita bikinkan agendanya. Oke, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, jangan khawatir kalau misalkan Bapak Ibu mau umroh setiap hari, seperti biasa kita akan bikin koordinasi umroh setiap harinya. Nggak usah khawatir, nanti ada tim saya di sini, ada Ustadz Syukron yang akan memfasilitasi. Maksud saya mengkoordinasikan ya, nanti biayanya tinggal tambah. Biasanya sih 10 realan per orang. Kalau bukan bulan Ramadan. Nanti kalau bulan Ramadan mungkin ada kenaikan. Ya, nggak tahu ya, walau alam, tapi mudah-mudahan enggak. Cuman yang saya lihat dari mulai transportasi, penginapan, dan lain-lain serba naik. Itulah bulan Ramadan, mohon dimaklumi. Sekali lagi jangan khawatir, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Syukran, ma'assalamah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ide. Jangan kemana-mana dulu nih, kita jawab satu dua pertanyaan. oke, Ini siap. juga sudah hampir jam 11. Kang Ide ini nanti apa namanya malam tuh kalau malam pertama kan mungkin belum siap pada masak dan sebagainya, mungkin untuk sahur di malam pertama di Mekah seperti apa ini Kang Ide nih? Oke. Seperti biasa, kalau kita sudah datang dari Jeddah menuju Mekah, terus maka Bapak Ibu silahkan kami kasih istirahat 1 jam. Karena memang udah niat kan, kita udah niat ihram supaya tidak terlalu menahan larangan-larangan ihramnya. Jangan sampai apa namanya kita melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, kita kasih waktu 1 jam istirahat. Silahkan bisa makan dulu apa aja yang. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah kita kasih welcome food dan welcome Welcome food. welcome drink. Oke. Aman, Itu aman. yang penting Ya, itu. Ya, insya Allah. siap. Karena belum Oke, sempat pada kemana-mana kan, belum sempat oke. kemana-mana, Ya, ya. belum Saya bisa saya baru masak, paham nih. Saya baru paham. belum Insya Allah belum nggak buka usah khawatir. belum buka koper yang isinya penuh itu. Ya, aman. Jangan dibuka dulu aja. Baik. Pokoknya Bapak Ibu yang pertama, oke, niatkan dulu untuk umroh. Jangan jangan komplain dulu. Oke, silakan kan nanti kalau udah umroh silakan. Ya, Kami standby, ya. kami nggak tidur, akan gantian pagi, siang, malam akan jaga. Kalau mau ada apa-apa langsung japri saja. Baik itu saya atau Pak Zul atau Mas Heru atau siapa, nanti ada teman-teman juga yang lainnya. Jadi untuk hari pertama karena Bapak Ibu baru datang, kita kasih welcome drink sama food juga. Oke. Habis itu kita umroh bareng. Ya, umroh bareng dibimbing Eh, sama para mutawif. baik. Saya Aman. kira sudah cukup jelas nih Kang Ide. Ini kayaknya belum kembali nih. Langsung ke Mekah ini. Ya, langsung ke Mekah. Oke. Jadi Bapak Ibu, pengambilan bagasi dan jeda secara rinci. Nah, ini Mbak Usulanah nanti tadi seperti disampaikan bahwa kita mengambil sendiri ya, mengambil sendiri untuk bagasi di Jeddah. Jadi sekali lagi diusahakan eh, tidak memakai porter karena akan biasanya dikenakan biaya yang mahal. Kan tadi ada dari gede, la atau tidak, no need dan sebagainya. Nanti kita saling tolong-tolong lah. Terutama yang sudah berangkatnya ada Pak Akis, ada Pak Nasrullah, teman-teman alumni ini, insya Allah kita menjadi pasukan utama ini untuk saling jaga ini, insya Allah. Bagus. Nah, Ya. Pak Fuad masih Ya, monitor Pak Fuad? ada tambahan sedikit. Ya, saya kira dari Ustadz Ide, Kang Ide, saya kira cukup. Dan ini sekali lagi belum lengkap. Nanti kita diskusikan di WA Group untuk menjawab pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan di Apri boleh ke saya untuk kami memberikan penjelasan. Untuk penutup, silakan Ustadz Fuad beberapa waktu karena ini sudah malam supaya kita bisa mengakhiri dan ini
awalan yang sungguh luar biasa kalau menurut saya. Informasinya banyak kita dapat malam ini. Ustaz Fuad, silakan. Ya, untuk yang seperti dijelaskan Kang Edi tadi ya, ini memang eh, luar biasa ya perjuangan kami khususnya untuk Ramadan tahun ini, terutama masalah penginapan ya. Karena kalau sudah daerah Ajiat yang jaraknya hanya 600 meter dan tidak menanjak, itu Masya Allah rata-rata ya paket 12 hari atau paket 10 akhir Ramadan pun itu yang dipakai ya, dekat-dekat kami itu rata-rata di atas 40 juta. Itu paket per 10 hari akhir atau 15 akhir. Dan itu pun ya alhamdulillah, dan memang berat sebenarnya untuk Ramadan ini, jujur kami berat banget sebenarnya, tapi karena memang kita komitmen sama Kang Ide berusaha untuk bisa memberangkatkan jamaah ya, karena kalau kita mau perbandingkan dengan yang lain ya, rata-rata mereka menggunakan, makanya ada yang bilang dengan harga 33, 34 itu rata-rata pakai shuttle bis ya. Tapi yang kita memang prioritaskan kalau sudah 600 meter dari Masjidil Haram, Bapak bisa lihat ya, di paket teman saya sendiri ya, teman saya sendiri itu dia paket 12 akhir atau 15-10 akhir itu rata-rata dia 40-45 juta. Hanya bedanya saja mereka makan begitu. Tapi kan namanya puasa juga kita nggak terlalu banyak makan ya, dalam artian harus ke hotel lagi begitu. Tapi dengan biaya 37 juta ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Dalam artian itu makanya saya kadang, ini kan kita kenapa bisa seperti itu, karena kita tidak jual kepada mitra ataupun agen. Kalau misalnya ini dijual kepada mitra atau agen, ini tidak akan bisa berjalan dengan harga 37 juta ini. Itu sudah sangat benar-benar tipis, benar-benar luar biasa. Bahkan sampai kemarin itu saya ngeluh sama Kang Ide, Masya Allah kok ini harga harga hotel ini luar biasa banget gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh, yang sudah kita berikan harga. Makanya mungkin ya, ini saya buka kalau kita misalnya tahun depan dengan harga 30 dengan jarak hotel yang hanya 600 meter tidak menanjak ini, kemungkinan ya tahun 2026 minimal 1 bulan itu kita akan jual dengan harga 46 juta. Maksud saya 40 juta baru bisa akan berjalan. Ini saya buka-buka harga di tahun 2026. Karena tahun ini saja sudah kita agak kesulitan sama Kang Ide, terutama masalah hotel dan tiket pesawat yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah ala kulihal Allah memudahkan kita dengan niat awal kita pengen membantu kaum muslimin untuk ke Baitullah. Jadi ya udah, kita dengan apa adanya akan memberangkatkan jamaah, dan kami mohon untuk jamaah tidak terlalu banyak komplain, mungkin ada kekurangan segala macam, karena itu perjuangan kami sungguh sangat luar biasa sama Kang Ide. Ya intinya setiap manusia selalu ada kekurangan, tentunya pasti ada kelebihan juga. Itu nanti kita saling memaklumi semuanya ya, karena memang khususnya Ramadan ini memang saya tumben setiap pemberangkatan Ramadan ini saya agak komplain sama Kang Ide karena situasi hotel yang sangat luar biasa mahal dan tiket pesawat yang sangat melambung tinggi. Tapi alhamdulillah, walaupun kita di lapangan mendapatkan kesulitan, kami tidak minta up harga lagi kepada jamaah, sesuai dengan yang ada sudah sama Kang Ide. Yang penting jamaah selamat, insya Allah Allah akan membalas semuanya, itu keyakinan kami. Dan alhamdulillah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan ya. Dan ingat tadi yang saya sampaikan semuanya, nanti ketika ditanya di bandara semuanya kita menggunakan PT Rilah Asopa Amanah, atau nanti bisa dikirim sama Pak Dr. Zul ya, nama travel yang lewat berangkatnya kita. Memang setiap bulan itu kita berangkat lewat ini, cuman kemarin kita pakai atribut dari Fuad juga, cuman untuk tahun 2025 ini sudah ada tim satgasnya dari Kemenak yang akan mengecek semua keberangkatan dari mana saja ya, embarkasi dari mana saja itu sudah ada tim PNS-nya dari Kemenak. Jadi itu kita harus hati-hati semuanya. Makanya saya bilang harus benar-benar Bapak Ibu nanti harus tahu nama travel yang diberangkatkan lewat Fuad Zarkasi ini. Jadi udahlah, nggak perlu buat Fuad Zarkasi, yang penting aman. Kalau di Mekah nanti puas-puas mau sebut Ida Adventure dan Fuad Zarkasi silakan. Tapi khusus di Indonesia ya, itu kita minta tolong untuk sementara waktu ini sebelum keluar izin PPU saya dari Kemenak, karena saya sudah hampir 3 kali ya dipanggil untuk
apa namanya menyerahkan berkas segala macam, dan mudah-mudahan lancar karena ini saya sudah lagi tahap apa namanya kantor sudah tahap penataan segala macam untuk visiterasi atau survei dari Kemenak supaya kantor ini benar-benar disetujuin dan layak buat Zarkasi dikeluarkan sebagai PPU, dan ke depan jamaah yang daftar lewat Puat Zarkasi semakin aman, nyaman tentunya. Itu yang kita harapkan. Kita minta doa para jamaah semuanya ya untuk semuanya lancar. Izin kami dari Kemenak cepat dikeluarkan. Itu saja sih Pak Dokter. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Fuad untuk inputnya Pak. Ustadz Ali masih ada Ustadz Ali? Masih Pak Dokter. Baik. Terima kasih Ustadz Ali. Mungkin kita akhiri pertemuan kita ini. Bapak Ibu, mohon maaf kami tidak membuka tanya jawab dulu. Nanti kita tutup saja. Kepada Ustadz Ali kita tutup dengan doa semoga berkah dan insya Allah memudahkan kita untuk segala niat hajat baik kita. Monggo Ustadz Ali. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum untuk semua jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi kemudahan untuk semua jamaah agar bisa perjalanan umrahnya menjadi umrah yang mabrurah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada niat-niat selain untuk melaksanakan ibadah dan selain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair kepada semua kawan-kawan, Pak Dr. Zulkarnain, Pak Fuad, kemudian juga yang tim-tim yang ada di Mekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan kemudahan untuk antum semua dalam melaksanakan tugas antum masing-masing. Jazakumullahu khairan. Kita berdoa jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا على القيام والصيام فيها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على القيام والصيام يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر سفرنا للعمرة، اللهم وفقنا للعمرة، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ali dan seluruh jamaah yang masih berkenan hadir. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami membawa acara ini. Mudah-mudahan apa yang masih belum jelas nanti kita bisa diskusikan di WA Group dan atau menjapri kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mantap lagi. Saya kira dari saya cukup sekian. Mewakili tim dari Puat Zarkasi dan kami di Adventure, mudah-mudahan Allah berkahi segala ikhtiar dan hajat kita untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan dari keberangkatan sampai dan kembali ke tanah air. Insya Allah kita mendapatkan hadiah itu umrah yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami segera close dalam beberapa menit ke depan. Kami akan segera mengakhiri. Silahkan kalau yang mau masih bertegur sapa boleh. Baik ya Bapak Ibu ya, nanti insya Allah ini kami rekam, kita akan coba untuk siapkan nanti kami baju untuk rekan-rekan yang belum hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.